warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna lima sumia Sya'ban? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun. Shadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratal mukarramin hadirin jamaah musholla Nurul Bayan, para sepuh, para asatid, para hujaz, para bapak, para pemuda yang semuanya amat sangat saya hormati, saya cintai, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pengurus mushola Al Mukarram Bapak Ustadz Iwan beserta jajaran, dan juga para pengurus wilayah Bapak RT. Insyaallah kita semua yang sama-sama kumpul hadir, yang tentu amat sangat mengharapkan rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, berulang-ulang kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana kita masih diberikan anugerah, diberikan suatu fadilah yang terbukti sampai pada saat ini. Alhamdulillah, tepatnya memasuki bulan Sya'ban, Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kehidupan agar senantiasa di bulan Sya'ban, di mana seluruh amalan-amalan kita dari satu tahun, tentunya wajibnya, sunnahnya, yang kecil, yang besar, maka ditentukan pada bulan ini akan diangkat dan distorkan kepada Allah. Harapan kita mudah-mudahan seluruh amaliyah kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam tetap tercurah terlimpah keharibaan junjunan kita Nabi Muhammad kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita umat yang amat sangat merindukan mengharapkan syafaat kelak di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, beberapa pekan yang lalu, kurang lebih 1 bulan, sempat kita liburkan, dan alhamdulillah saya telah melaksanakan kewajiban saya, yaitu umroh selama 14 hari kurang lebih. Kini alhamdulillah kumpul kembali, pulang ke tanah air dalam kondisi sehat walafiat. Ini merupakan doa daripada seluruh jamaah yang alhamdulillah amat sangat saya syukuri, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan doa-doa kita semua, termasuk saya, selalu berdoa di sana
agar jamaah-jamaah saya selalu diberi sehat walafiat, diberikan panjang umur yang barokah, mudah-mudahan secepatnya dipanggil ke tanah suci Mekah Madinah. Amin ya Allah ya Robbal. Sebab melaksanakan ibadah baik haji maupun umroh bukan serta-merta orang punya uang. Punya uang banyak, kalau enggak ada nasib maka tidak akan pernah berangkat. Namun sebaliknya, enggak punya uang, nasibnya ada, berangkat. Sebab ada kalimat min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan yang tidak diduga, yang tidak disangka oleh manusia. Maka kita yakin dengan kun fayakunnya Allah. Harus yakin dengan kekuasaan Allah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kudrat dan iradat yang tidak baginya mustahil apapun akan terjadi jika dihendaki. Innama amruhu idza arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun. Ya, maka oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita tentunya kembali menyambungkan kajian-kajian kita yang sempat tertunda karena waktu jua yang membatasi kita. Biasanya menjelang datangnya bulan Sya'ban, biasa di berbagai majelis ta'lim diadakan tawakufan sementara. Mungkin bisa diobrolkan pengurus ya, Ustadz Iwan, Kaumed, kapan tawakuf ya. Itu mah tinggal dikabarkan saja karena kita sudah masuk bulan Sya'ban dan biasanya ada tawakuf dengan alasan menyambut datangnya bulan suci. Yang disambut pasti datang. Pasti datang Ustadz. Yang menyambut belum tentu datang. Maka jawabannya doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Jadi jawabannya itu, ya Allah berkahkan umur kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan umur kami dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Kalau Ramadan mah enggak disambut juga datang, enggak ditunggu pasti datang. Kita yang menyambutnya, apakah datang atau tidak wallahu alam, tapi kita sudah berdoa. Itu semua adalah rahasia karena al mautu ya'ti bagtatan. Kematian datang tiba-tiba, tidak pernah ada pemberitahuan. Maka oleh karena itu dengan segala daya, upaya, doa, keinginan, permohonan, permintaan yang selalu kita panjatkan, mudah-mudahan semuanya dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita kepada pokok. Sebelum sedikit nanti saya bahas tentang Sya'ban, karena setiap bulan ada maknanya, setiap bulan ada tingkatannya. Maka tingkatan ini adalah mau memasuki finishing ya, karena finishingnya di bulan Ramadan. Makanya sering kita lihat spanduk-spanduk bertuliskan penyambutan Ramadan, marhaban ya Sahrusyah, marhaban ya Ramadan. Jadi kadang-kadang dia udah nulis selamat datang Ramadan, paeh maneh nama tulisanna bepan. Nah itulah makanya kan yang disambut mah datang, yang nyambut mah mati duluan. Nah itu. Kemudian yang kedua juga alhamdulillah sudah kita melaksanakan yaitu pemilu, pesta demokrasi umat negara Republik Indonesia yang sudah menentukan pilihan sesuai dengan seleranya, sesuai dengan keinginannya, dan sesuai dengan harapannya. Tinggal kita menunggu keputusan KPU. Dan hanya negara kita yang aneh. Kenapa aneh? Di negara lain mah hasil pemilu tunggu seminggu, 2 minggu baru diberitakan siapa pemenangnya. Kita mah belum pemilu udah tahu siapa yang menang. Menung noedan eta. Ya, kadang-kadang cek orang teh ye urang ge ngitung can anggeus
Aidina TV di GBK udah diumumkan, ngus menang, kumaha mimitina. Lalu apa artinya nyoblos kayak gitu madak? Orang mah kadang-kadang selalu mengikuti pelaturan, patuh kita mah. Suruh pemilu ngikut, bawa KTP nurut, 4 lembar coblos nurut, pakai tinta nurut, ayo di luhur tolol itu. Iya, kita menurut coba ya. Bahkan kita nggak kenal yang di atas itu siapa, itu DPR tenyawapan urang teu wau. Terus siapa DPD, tapi karena kita ini rakyat punya kewajiban geus lah lillahi taala nyoblos aja urang. Wow, henteu padahal manya taala. Pancena kami ge ngaluarkan duit, cek caleg lah paling ge minyak sabotol. Itu kan. Nah kadang-kadang inilah yang kita nggak kenal enggak, iya, salaman aja belum pernah, tapi mereka namanya suruh dipilih, iya. Nah itu mah untung-untungan. Tapi ada di samping saya Ustadz nini didulukeun dicolok ku manehna kabeh tuas cenah. Kata nenek-nenek tuh, Pak ini gimana keras, atuh merenting keras tuh dibuka. Masih sagumpluk kieu dicolok atuh edan. Bu, dibuka. Oh, dibukanya. Oh, dibuka. Begitu dibuka, loba amat ieu. Eta ini pasti pusing. Karena pusing karena dia lah aing nya teu wararauh cenah nu mana nu dicolok cak manehna. Kan banyak tuh begitu dibuka lah, ya. Makanya ini makin kesini kan banyak sekali partainya, banyak sekali calegnya, pasti lieur. Makanya ngesacos-cosna beta mah untung-untungan. Kadang juga tidak sah mungkin ari KB dicolok mah ya aya nu kieu bepan waing lamun dicolok hiji karunya ieu nu dua geus kuing colok kabeh. Ada juga kan yang begitu ya. Namun kita mah suka atau tidak suka ya harus kita gugurkan kewajiban sebagai bangsa dan negara ya. Nah oleh karena itu terkait masalah tadi pemilu, apapun pilihan kita, siapapun kembali kepada kodo dan kodar. Lantaran kata Nabi, al insanu bitagir wallahu bitakdir. Manusia hanya rencana, bercita-cita, berjuang dan berusaha, tapi ketentuan adalah milik Allah. Kalau nanti yang diumumkan si A atau si B atau si C, geus ulah kudu ngamuk-ngamuk. Itulah pemimpin, nek bener nek tedek atau pilihan rakyat. Oh ini mah katanya curang, atuh sabaraha teuing teh urusan manehna. Walaupun dia bebas dari mahkamah konstitusi manusia, tapi tidak ada yang bisa lolos dari mahkamah Allah Subhanahu. Geus ulah pusing-pusing di dunia selamat, di akhirat menggerebek kabeh. Ya, seperti itu. Makanya tugas kita mah udah selesai. Suruh nyoblos, suruh milih, udah. Walhasil tunggu siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya kembali kepada pokok materi kita yaitu Nasoihul Ibad di halaman 25 ya. Kita buka makalah ke 20 paling atas, dan sebelumnya kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wangsur alaina rahmataka ya dzal zalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin kila ikmalul aqli itsba'u ridwanillahi ta'ala wastinabu sukhtihi kila la ghurbata lil fadili wala watona lil jahili kila man kana bita'ati indallahi qoriban kana bainan nasi
goriban, kila, harokatu to'ati, dalilul ma'rifati, kama anna harokatal jismi dalilul hayati. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kita telah menghabiskan 4 makalah luar biasa walaupun singkat dan padat. Makalah yang ke-20 akan disampaikan oleh ahli-ahli hikmah, yaitu para hukama yang amat sangat ma'rifat kehidupannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan hatinya, dengan batinnya, dengan rasanya amat sangat memahami bagaimana dalam ilmu tauhid, bagaimana dalam ilmu fikih, bagaimana zahiriyah, bagaimana batiniyah. Maka menyempurnakan akal adalah dengan mengikuti keridhaan Allah Ta'ala. Ikmalul akli, kan ini kita judulnya akal. Kalau dipertanyakan juga kenapa manusia, khususnya manusia, karena yang diperintahkan dalam Al-Quran ibadah itu 2 makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi. Kata-kata mengabdi ini kan sering dikatakan ibadah, artinya mengabdi hidupnya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil. Nah itu. Tapi apa yang menjadi penyebab kita wajib mengabdi walaupun dia rupanya manusia, tapi tidak semuanya wajib mengabdi? Nah, ternyata jawabannya satu, akal. Walaupun bentuk dan rupa manusia, kalau tidak berakal, apa masih wajib mengabdi? Tidak. Boro-boro mengabdi kepada Allah, dia sendiri aja nggak tahu. Boro-boro memahami ma'rifat tentang agama, diri sendiri ditanya siasa ngarana tanya jajal medan, lantaran hilang akalnya. Maka seiring sejalan dengan hilang akal, maka sudah putus yang namanya kewajiban. Makanya satu jawabannya, kenapa kita wajib ibadah? Karena akal. Jambe gemer, mau diberi akal mah sholat tetap be. Makanya kenapa sapi nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, kerbau, kambing, bebek, ayam nggak pernah ke musola, atuh teu bola akal. Tapi kalau yang berakal, atulah hayang sarua jeung kebo atuh. Maka oleh karena itu yang berakal mah harus tahu diri, harus mawas diri, harus memahami. Kenapa? Maka Allah berikan manusia akal, pergunakan dengan sebaik-baiknya agar dengan akal itu dia akan mendapati kehidupan, kebahagiaan, selamat dunia dan akhirat. Itu makanya inilah sempurna akal. Caranya bagaimana? Kata ulama, mengikuti keridhaan Allah. Apa itu keridhaan Allah? Sesuatu yang dijalankan oleh manusia ketika diperintahkan pasti Allah ridho. Seperti kata Allah, aqimis sholah, dirikanlah sholat, lalu kita mengerjakan, disitulah letaknya keridhaan Allah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu puasa, lalu kita puasa, disitu letak keridhaan Allah. Tapi sebaliknya diperintah sholat lalu kita ingkar, disitu Allah murka. Jadi kita tinggal memahami, setiap kita mentaati muncul dan lahir keridhaan. Di mana kita mengingkari timbul kemurkaan. Maka setiap Allah murka di dunia tetap memberikan peringatan. Seperti bencana alam, terjadi gempa, terjadi tsunami, banjir bandang, ini hanya sebuah peringatan, bukan azab yang sesungguhnya. Namun kalau azab yang sesungguhnya ba'dal maut, nanti setelah terjadi kematian itu, ya. Jadi manusia akal tidak akan sempurna selama dia tidak melaksanakan
apa yang selalu diperintahkan oleh Allah. Selama dia melanggar apa yang menjadi aturan Allah, sampai kapanpun akal tidak akan pernah sempurna. Tuh. Kemudian yang kedua, yang menjadikan sebab sempurnanya akal adalah menjauhi kebenciannya. Deketan ridona, jauhan murkana. Allah akan cinta kepada hamba ketika hamba itu mentaatinya. Allah akan benci ketika dia melanggarnya. Maka dalam kalimat lain disebutkan imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, nurut terhadap perintahnya dan takut daripada larangannya. Nah, itulah untuk kesempurnaan akal. Makanya kan kita melaksanakan berbagai macam ibadah lantaran akal kita mengatakan takut dengan apa yang menjadi ancaman Allah. Makanya di situ dalam Al-Qur'an disebut ittaqullah. Takutlah kalian semua kepada Allah. Takut terhadap apa? Terhadap sebab akibat. Karena Allah itu sudah memberikan keterangan melalui ayatnya, melalui nabinya, melalui rasulnya yang tercatat di dalam Al-Quran. Makanya setiap rasul berarti punya umat, namanya risalah. Kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia utusan. Tuh, kalau bahasa Arabnya rasul, kalau dalam bahasa terjemah utusan. Apakah setiap utusan itu nabi? Enggak. Atuja Ustadz Iwan diutus, kita ngonang ngariung. Tuh, diutus. Berarti cenanya rasul. Menurut bahasa Arab itu rasul. Kata RT, Pak Ustadz Iwan, tolong umumkan kepada masyarakat habis Isya ngeriung, pan diutus. Oh, saya utusan. Utusan dari mana? Dari RT sekian, RW sekian, disuruh ngumumin sama warga. Berarti diutus. Nah, dalam bahasa Arab apa namanya? Rusul. Tapi kalau yang dimaksud rasul utusan Allah, udah pasti nabi. Setiap rasul pasti nabi, dan setiap nabi belum tentu rasul. Ai nabi majeng sarangan baik. Oh, dia nabi, makanya jumlah nabi mah 124.000 nabi. Dan itu untuk pribadinya, tidak diberikan risalah. Sebab setiap Allah berikan risalah pasti memiliki umat. Nabi Musa ada umatnya Bani Israel nubara radung teh. Kita ulah neangan lauk poe Sabtu malah marak coba. Suruh masuk ke gerbang pintu Suriah Sam secara merangkak malah jalan. Diperintahkan untuk menyembah Allah oleh Nabi Musa malah menyembah anak sapi. Berkali-kali dia mengingkari, padahal setiap Nabi Musa minta sama Allah diturutin. Apa kata umat Bani Israel? Musa, pintakan sama Tuhanmu, kami pengen makan minum susu, kami pengen makan daging burung puyuh, kami pengen minum susu madu. Diturutin oleh Allah, tapi kurang ajar, malah tidak mematuhi. Nah, akhirnya dalam surat Al-Baqarah, Allah karena benci kepada watak dan karakter Bani Israel yang selalu mereka telah membantah apa yang diperintahkan Nabi Musa. Di akhir daripada kemurkaan Allah, maka Allah katakan kepada mereka, kunu kirodatan khosiin. Nah, cek bahasa kita mah, sudah kalian lebih baik menjadi monyet. Akhirnya jadi monyet Bani Israel. Jadi disinilah bahwa monyet berasal dari manusia. Salah kalau ngomong manusia berasal dari monyet, berarti kurang monyet. Ini ada yang ngomong kan, salah itu. Di dalam ilmu-ilmu yang di luar Al-Quran ada yang mengatakan bahwa manusia dulunya berasal dari kera. Menghinakan diri sendiri. Kalau kera berasal dari manusia wajar. Tadinya dia manusia, lantaran badung dikutuk ku Allah jadi monyet. Tamentak urang ge kuari ka jelema lamun marah kitu dasar monyet tah. Jadi kita sering mengkutuk. Iya, tapi manusia itu manusia. Sebab apa? Kita tahu manusia Nabi Adam.
dan seluruh manusia yang ada di penjuru dunia berasal darinya. Dan diperkuat oleh hadis Nabi, kullukum min Adam wa Adam min turab. Tuh cek Nabi, kamu semua berasal dari Adam dan Adam dari tanah. Udah, lantaran kita mah punya ibu punya bapak, dilahirkan, Adam mah enggak, langsung dibentuk dari tanah, sehingga tidak ada yang hamil, tidak ada yang melahirkan, dan tidak ada ayah. Disebut yatim piatu atau lain Nabi Adam mah atau punya, ya kalau disebut yatim piatu mah sempat punya bapak lalu meninggal, sempat punya ibu meninggal, itu yatim piatu. Atau Nabi Adam mah begitu brag ke alam surga sudah tidak dari rahim ibu dan bukan dari pernikahan, tapi dari kudrat dan iradat Allah Subhanahu. Makanya dari seluruh tanah Allah genggam dengan kekuasaannya, lalu Allah berkun fayakun sehingga terbentuklah Adam. Karena sebelumnya diinformasikan kepada jin dan para malaikat. Kata Allah, inni ja'ilung fil ardi khalifah. Hei jin malaikat, dengekeun ku sia, aing bakal nyieun pamimpin di muka bumi dari bangsa manusia. Tuh jadinya Allah menciptakan Adam. Maka dari berbagai unsur tanah dikumpulkan, diremas menjadi satu, jadilah Nabi Adam. Maka jangan aneh kalau manusia sekarang kulitnya, rupanya, bentuknya beda-beda. Makanya ketika ibadah haji tanggal 9 bulan Dzulhijjah di tanah Arafah, kita akan lihat di sekeliling kita bahwa macam-macam suku manusia. Ada yang jangkung, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang pesek. Tuh, kita lihat kanan kiri kita beda-beda. Ini gambaran bahwa nanti di alam mahsyar setelah dibangkitkan dari alam kubur sama seperti kumpul di padang Arafah. Tuh, manusia beda-beda, ada yang tinggi itu, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih, macam-macam. Makanya orang kita, orang Arab, poster tubuhnya beda, makannya beda, tenaganya juga beda. Kalau orang Jelambar makan satu nampan gede, itu cukup 10 orang karena gede. Nah ukuran orang kita Indonesia 10 orang, ukuran Arab mah 4 orang. Orang mah ya satu nampan 10-an gak habis nasinya. Ya, kenapa? Karena nyomotnya juga begini tuh. Jadi bisa dipastikan hasil nasi yang dicomot begini berapa? Ari eta mah Arab kitu tah. Beda atuh hele. Manehna makan cauk gitu. Mata begitu makan buat makan. Waktu ya jenggot pinuh ku remeh ku kejo. Tadi gigireun saya dahap nawaran henteu kampret doang jagai. Nah, ayo orang mana yang teu ge nawaran bae Kak, dahar atuh moal hayang ieu urang ge. Ieu mah dusun jasa, ampun bae ge. Tuh macam-macam ya. Jadi kita memakannya begini, mereka begini atau beda ya. Makanya ketika kita mesen makan di sana disamakan porsi dengan orang Arab atau mual nyesa, mual habis banyak nyisa. Kenapa? Atau orang mau opatan dibere atau kumena mah 2an ukuran ya, kita mah 10-an, dia mah 4 orang. Orang kambing 1 ku 10-an manehna beak. Coba orang motong embe hiji atau RT cukup. Itu beda ya. Nah, jadi di situ kumpul pada tanggal 9. Begitu habis dibangkitkan daripada alam barzah, alam kubur, kumpul di alam mahsyar. Nah, berarti Arafah adalah gambaran bahwa di akhirat pun akan terjadi demikian. Bukankah ketika orang ihram hanya menggunakan 2 lembar kain, nggak dijahit, nggak pakai daleman, cuman 2 lembar kain disarungkan, diselendangkan. Begitulah orang pergi ke alam kubur, cuman kain kapan, ente make calana jero, ente nggak ada yang dijahit, jasnya yang mahal, bau atuh buktinya dibagikan dibikeunah. Sarung yang bagus dibagi,
Semua pakaian indah tidak dibawa, yang dibawa hanya bahan kain, itu pun dijahit-jahit acat. Masya Allah, coba bayangkan, ya, tidak ada apa-apanya kita pulang ke sana, yang diperhitungkan adalah hanya amal perbuatan. Itu makanya disinilah kita menyadari tidak akan pernah manusia mendapatkan kebahagiaan akhirat kalau dia hanya mencari kebahagiaan dunia. Jangan salah, kalau orang di dunia misalnya ada yang ngomong saya nggak bahagia, bagus, berarti kalau orang nggak dapat bahagia di dunia, kejar bahagia akhirat. Tapi kalau dia mau bahagia di dunia, atuh nggak bakalan ketemu bahagia akhirat, karena dunia mah bukan tempat bahagia, tempat susah, tempat berjuang, tempat segala-gala kesulitan. Kenapa? Karena untuk meraih akhirat. Tuh Sayyidina Umar, namanya hebat, terkenal di zamannya, walaupun dia belum ketemu, tapi mendengar namanya aja udah luar biasa. Siapa yang nggak kenal Umar bin Khattab? Tapi orang-orang yang ada di daerah sana melihat bawahannya luar biasa. Siapa? Abdul Aziz, gubernur. Rumahnya bak istana, kendaraannya mewah, megah. Lalu rakyat berpikir, gubernurnya aja segini, apalagi presidennya. Penasaran dia, bu, iya sakya imah gubernur ya, imah bupati ya, imah camat, apalagi presidennya, kayak apa ini? Pasti berpikirnya begitu. Akhirnya dia penasaran, datang ke Madinah, nanya-nanya rumah khalifah. Dia bertanya kepada orang tua yang sedang tiduran di bawah kolong korma, Pak, numpang tanya, rumahnya Sayyidina Umar yang mana? Kata bapak itu, Umar mana? Umar bin Khattab, khalifah. Oh, kata orang tua tadi yang ditanya, di sini mah Umar bin Khattab mah nggak ada duanya, cuman satu, saya. Mau apa? Jangan ngaku-ngaku Umar bin Khattab, Pak. Masa bapak tinggal di gubuk? Polongo tuh percaya dia mah. Benar, itu yang ditanya adalah khalifah. Bahkan dia bangun dari tiduran, punggungnya penuh gambar telapak papelapah korma. Menurang TMHS dina samak udang atau ayat tapak samak na tonggong. Itu luar biasa. Orang tidak percaya, dia pikir khalifah tinggalnya di istana, pakaiannya mewah, kendaraannya luar biasa. Ditanya, wahai Khalifah Umar, kenapa hidupmu begitu miskin? Bukankah bawahan-bawahanmu kaya raya? Kata Umar, jehe aing lamun niat bala beuti eta. Kalau aku mau mah atuh bisa, tapi aku ingat kalau aku ambil nikmat dunia, aku takut di akhirat Allah nggak kasih. Mantak sengaja aku nggak ambil, karena aku ingin utuh nikmatku di akhirat. Itu Umar. Beda dengan kita, orang mau kumang ke baik. Bener tuh, nah sudah mikir ayat kumang ke beda tah. Jadi Umar matang perhitungannya. Jadi dia bukan tidak bisa hidup bermewah-mewahan atau kuasa lah, namanya raja. Tapi dia nggak begitu, karena kalau saya ambil kesempatan dunia ini, saya khawatir jatah akhirat saya berkurang. Makanya saya nggak ngambil pakaian yang udah bolong, orang mau dibuang, diambil, ditambal sama dia. Seneng. Makanya Sayyidina Umar ketika ditanya, apa hobimu Sayyidina Umar? Dia bilang, hobiku menggunakan pakaian tambalan. Kalau kita bolong, picen. Jaku mau loba konveksi ya kapan? Oh, zaman baheula mah nggak ada konveksi, susah sekali, sulit. Itu. Ya, nah itu diantaranya untuk kesempurnaan akal. Kemudian makalah ke-21, kila lagur batalil fadili wala watona lil jahili. Tidak ada keterasingan bagi orang yang berilmu dan beramal. Ingat, orang yang punya ilmu, kita juga tahu di karangan para alimil ulama nggak ada yang asing namanya, benar nggak? Syekh Nawawi kita cuman kenal namanya, tapi diberitakan di berbagai kitab. Padahal kita tidak sejaman dengannya. Bahkan orang-orang kepada ulama ziarah, contoh misalnya Hasyim Asy'ari, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Asnawi Caringin, dan masih banyak yang lain-lainnya. Tapi
Kita nggak pernah hidup satu zaman dengan mereka, tapi mereka namanya nggak asing. Apa sebabnya? Ada ilmunya. Makin tua ini bumi, makin terkenal namanya. Walaupun ratusan tahun mereka meninggal, namanya tetap disebut dan dizarahi kuburannya. Tapi kita yang bukan siapa-siapa, Masya Allah, boro-boro ratusan tahun, udah 100 hari poho kabeh. Bener, kuburan lagi nong acar ruyuk beh. Atuh iya, kadang-kadang kita juga salah sih. Jarah berbondong-bondong ke wali-wali, emaknya bapaknya nggak pernah dijarahin. Banyak gak yang begitu? Banyak. Lu mah jarah wali songo, jarah makam keramat, keluar batang beungol malam Jumat. Ari mana bapak nanti ditong tolol pan. Makanya begitu ditanya kuburan emak lu di mana, di kampung, udah ditengokin, lupa lagi. Begitu mau ziarah nanya ke RT, teh kuburan emak gue yang mana lah? Pelongo dia matrok jarah sih. Itu iya, banyak yang begitu. Salah kita. Makanya bukan dilarang ziarah, tapi ziarahi dulu orang tua. Kalau gitu ziarah dulu orang tua, baru ke keramat wali-wali. Ini mah ke wali aja, sementara orang tua tidak pernah ditengokin, tidak berhadiah. Salah. Memang kita nggak sempet nih pulang kampung, nggak sempet ziarah ke kuburan. Di rumah jadi, malam Jumat jadi, malam Selasa jadi, bahkan malam apapun jadi. Tidak usah malam Jumat juga, kita baca Yasin, kita baca tahlil, kita hadiahkan kepada orang tua. Gampang. Ini mesti pulang kampung aja, maka setahun sekali. Namanya nyamudik pun belum setahun sekali namanya mudik mah. Ya. Maka oleh karena itu ziarahilah orang tua walaupun di rumah, walaupun nggak ada besek, nggak ada berkat, nggak ada masalah. Ya mau orang mangariung kudu berkat baik. Itu kayak orang maulid Nabi, atau nggak ada apa-apa, nggak ada buah-buahan, nggak ada apa-apa, niat ngaji Yasin, niat ngaji Quran, baca berjanji aja, ya sudah maulid. Mau puasa aja Senin, Kamis terjadi maulid. Kalau kita niatnya maulid, itu, ya. Nah, maka tidak ada keterasingan bagi orang yang berilmu, bagi orang yang berilmu dan beramal dimanapun mereka berada, kapanpun, dimanapun, tidak asing bagi mereka lantaran yang memperkenalkan diri mereka adalah ilmu. Wali Songo udah ratusan tahun, tapi namanya masih harum aja. Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, coba luar biasa, ya. Dan tidak ada tanah air bagi orang yang bodoh, nggak punya tanah air. Mentaken urang ge lamun 17 Agustus teh diajak lagu Indonesia Raya ngan sungutna doang. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, tanahku. Ingat men, tanah nu mana yang di Jakarta ge ngontrak bae. Itu, iya. Kemudian di dalam keterangan ini saudara, orang yang alim dan beramal soleh akan selalu dihormati dan dimuliakan orang. Sedangkan orang yang bodoh dimanapun akan merasakan kesulitan. Itu makna yang sebenarnya mah. Makanya orang yang alimah dihormati, dikenang di mana-mana walaupun udah berabad-abad. Tapi karena orang bodoh mah, tadi saya katakan baru 100 hari udah dilupakan. Itu karena apa? Karena tidak ada jasa. Kalau di dalam negara mah apa namanya? Pahlawan nasional. Sehingga dulu mah waktu saya masih sekolah, itu pahlawan nasional dilukis, digambar di tembok-tembok sekolah. Tapi jakori mah eueuhnya. Baheula mah urang sekolah teh tah Ustaz Iwan aya di dinya teh Cut Nyadin. Aya tulisan Patimura, ieu Imam Bonjol di tembok sekolahan. Ini Sultan Hasanuddin, ada itu. Jokowi mah enggak ada. Ya, sekarang mah udah enggak ada, gambar kuya benu aya sekolahan. Iya, kalau dulu mah gambar-gambar pahlawan, dan kita masih SD diajarkan. Nah, diajarkan sejarah. Sekarang mah kan dihapus pelajaran-pelajaran seperti itu. Sehingga putus ini sejarah. Dan tidak
tidak akan tahu mereka siapa yang memerdekakan negeri ini, yang memperjuangkan negeri ini. Itulah makanya ribut melulu. Ada yang ingin menghapus, ada yang ingin mempertahankan, ada yang ingin kembali memunculkan. Kayak film PKI itu, ada yang terus setel aja supaya bangsa ini tahu sejarah, ada yang jangan di setel lagi, hapuskan. Nah, ada apa ini? Seperti itu, ya. Nah, kemudian makalah yang ke-22, kila mangkana bi ta'ati indallahi qoriban kana bainan nasi goriban. Dikatakan barang siapa yang dengan taatnya merasa dekat di sisi Allah, aman, nyaman, tentram, mutmainatil qulub, anteng hatinya ketika dia dekat bersama dengan Allah. Nah, maka dia jauh dari manusia, tidak apa-apa, jauh dari manusia, karena dia merasa nikmat dekat dengan Allah Subhanahu. Ai orang mapan eueuh jelema rieuit kana hulu. Eueuh nu maturan ngopi, eueuh nu maturan ngarokok, eueuh nu ngajak ngobrol. Sebab orang mah hayang deket bae jeung mano, tapi dia mah enggak mau dekat dengan manusia karena udah merasa nyaman, merasa nikmat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dohiriyah, batiniah yang dikelola. Itu, ya. Nah, sebaliknya di sini dijelaskan dalam keterangan, barang siapa yang telah merasakan dirinya dekat dengan Allah, maka dia tidak akan merasa takut kepada manusia. Artinya orang yang sudah dekat dengan Allah tidak merasa takut kehilangan manusia. Lah aing teu dibaturan ku si eta kitu sieun. Lah aing teu ditanya kitu sieun, teu dibere kitu sieun, lantaran sudah terasa dekat dengan Allah. Ini luar biasa, ya. Kemudian makalah yang ke-23, kila harokatut ta'ati dalilul ma'rifati kama anna harokatal jismi dalilul hayati. Kita akan kaji apa ciri-ciri tanda orang hidup. Hidup itu cirinya satu, gerak. Maka di sini akan dijelaskan. Dikatakan adanya gerakan ketaatan menunjukkan adanya gerakan ma'rifat. Jadi kalau orang ma'rifat itu akan taat, tidak akan taat kalau tidak digerakkan oleh hati. Sementara kita tahu badan kita mah cangkang mah tergantung isi. Kalau isi yang memerintahkan taat, cangkang mah ikut taat. Ini badan kita ruku sujud, hatinya iman. Tapi kalau hatinya brengsek, hatinya haram jadah atau awak ge haram jadah sarua. Sebab badan mah tergantung instruksi dari hati. Seperti malam ini hatinya udah ngomong, mau ngaji, cek haji umed aing menek ngaji, cek hati yo, atuh badan mah diuk di musola lantaran kesedih taku hati. Tapi kalau hatinya ngajak yang lain, atuh badan juga ikut. Kenapa? Karena cangkang mah tergantung isi. Kalau isinya ngajak ke utara, cangkang mah ikut, badan kita cangkang. Buktinya roh keluar dari jasad, bisa gerak enggak? Enggak bisa bergerak. Ditampiling cicing baik, ditanya enggak mau jawab, dicaci dimaki diam aja. Tuh, kenapa? Cangkang udah enggak berharga, enggak ada isinya. Tuh, makanya inilah ciri adanya gerakan ketaatan menunjukkan adanya gerakan marifat. Di mana dia marifat, ada hatinya kontak, maka akan ada gerakan taat lantaran marifat. Tuh, kalau nggak ada marifat, nggak ada kontak, berarti nggak ada ketaatan. Tandanya hatinya mati. Sebagaimana gerakan badan menunjukkan adanya hidup. Ada orang kan kecelakaan, begitu disangka mati, lalu ada orang bilang, masih hidup pak. Dari mana kamu meyakinkan bahwa orang itu masih hidup? Tuh jarinya bergerak-gerak. Nah, ini gerakan berarti tandanya hidup, berarti rohnya masih ada. Kalau masih bergerak, misalnya orang napas kan bergerak tuh dadanya, oh berarti ini hidup. Dari mana kamu mengetahui hidup? Bergerak. Kalau sudah tidak ada gerakan, berarti sudah tidak hidup. Makanya orang yang mati sudah tidak berdaya, sudah keluar rohnya, maka sudah tidak punya kewajiban. Makanya kata Roma Irama, secepatnya jasad dipendam. Bener atuh jeung naon? Walaupun cantik kalau perempuan, walaupun ganteng kalau laki-laki, kalau sudah tinggal jasad,
maka tidak perlu menunggu lama-lama. Walaupun waktu hidupnya sangat dicintai oleh istrinya, ganteng suaminya, gaya raya, begitu mati RT nanya, "Bu, suami ibu kapan mau dikubur?" Jawab ibunya, "Secepatnya jasad dipendam." Aduh, ternyata tidak ada yang benar. Manusia bujuk rayu hanya ada di dalam hayalan. Kenyataannya mah tidak ada. Buktikan masa pacaran dengan masa rumah tangga, bener nggak? Atau masa pacaran mah indah baik. Walaupun Roni jeung Rocky ge, nih jeung aki-aki, gua tetap indah baik pacaran mah. Tapi begitu rumah tangga mah cekcok bae. Jarang jing pacaran cekcok, jarang. Walaupun mesra indah, ketika pacaran mah dunia ini milik kita berdua. Yang lain mah ngontrak, pret. Tapi kalau sudah rumah tangga, bukan itu yang diomongin. Kak, listrik udah mau bayar, eta beak beas, cai can bayar, anak jajan sekolah, itu yang dibicarakan kalau sudah rumah tangga. Makanya masa-masa indah mah hanya di dalam pacaran dan hanya di dalam impian seperti itu. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah kajian kita. Sekali lagi mudah-mudahan kita disampaikan umur kita ketemu lagi di bulan Ramadan. Hadanallah wa iyyakum azmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.